Kadang-kadang cuma masalah sepele, penyakit hati yang paling luar biasa berpengaruh membuat kita yang tadinya happy menjadi nggak happy. Cuman perkara iri hati. Lihat orang pakai sepatu Louis Vuitton, kita stres di rumah. Gua harus punya. Akhirnya terlilit pinjol 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, di saat kami berserah kepadamu, di saat kami berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan, Engkau akan selalu memberkati hidup kami. Keluar masuk hidup kami Engkau akan memberkatinya Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi pribadi yang sangat luar biasa karena perkenanan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami akan duduk diam untuk sharing dari sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami, mampukan kami dalam kami melakukan segenap apa yang Engkau mau, yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Karena kami percaya bersama Engkau kami dapat melakukan banyak perkara besar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Dalam hidup memang harus selalu luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena luar biasanya Tuhan, kita tuh kadang kalau mau dipikir dengan akal sehat tuh kayaknya nggak mungkin. Kalau kita mau pakai kekuatan kita, pasti kita tidak mampu melakukan banyak perkara besar. Tetapi karena perkenanan Tuhan, maka semuanya terjadi. Kalau teman-teman sebelah bilang kun fayakun, Tuhan bersabda jadi. Saya selalu bilang, orang kalau bilang kok bisa ya Mongol. Saya 9 Juli kemarin anniversary 13 tahun jadi stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Orang nanya, Mongol 13 tahun lu gak tergeser, susuk apa yang lu pakai? Saya bilang, saya Manado sayang, pakai susuk berlian di muka gak mempan. Karena buat kami berlian harus di jari. Jadi kalau ketemu orang ketawanya harus ditutup. Jadi gak enak, gede banget. Kalau dihitung dengan akal sehat, nggak mungkin Bapak Ibu. Saya orang kampung. Kalau dari kota Manado itu ibu kota provinsi, saya kabupaten, masih dari kabupatennya lagi jauh. Sampai sekarang daerah saya masih 3G. Kita udah 4G LTE, udah 5G. Daerah saya masih 3G. WA Senin, berita oma masuk rumah sakit, terimanya Jumat, sekalian oma so meninggal. Jadi orang nanya, terus bagaimana Mongol? Kenapa engkau bisa? Kenapa engkau bisa? Kenapa engkau mampu? Saya selalu bilang Tuhan yang mampukan. Orang tanya, salah satu yang membuat engkau bisa sukses apa Mongol? Berdamai dengan diri, menggunakan hati yang tulus. Saya nggak punya dendam dengan siapapun. Jujur Bapak Ibu, di panggung ini saya mau kasih tahu, di saat saya dulu berjuang hidup di Jakarta, motivasi saya akan balas dendam kepada keluarga karena membuat mamaku mati di Pasung. Itu udah terbesit tuh, gua pingin balas. Kalau gua punya duit, awas semua ngoni. Serius Pak. Saya kecil nggak diurus. Saya kecil dicaruk ke orang untuk jadi pembantu. Padahal keluarga saya nggak miskin-miskin amat. Tapi kalau hitungan Jakarta miskin. Oma punya tanah banyak, ratusan hektar tanahnya. Tapi kan di kampung 20.000 per meter. Di Jakarta dapat tanah menteng 60 juta per meter. Nah punya kita 15 hektar baru kejual 60 juta. Di Jakarta baru semeter. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngikutin acuan, tanah kan lagi mahal Ngol. Siapa bilang orang tanah di kampung aja juga pakai kelapa bisa kebeli? Tapi kenapa Mongol bisa? Karena saya melakukan yang namanya membuat motivasi hatiku dibenerin dulu. Coba kita buka, ini saya sering saya bawa di pelayanan dimanapun, tapi kita bedah cuman khusus Amsal 4 ayat 2-3. Saya dikasih tahu, Ngol, nanti rapi ya pakai
jas, mau bilang enggak, kalau pakai jas kayak orang mau meninggal, tinggal pakai ya kan, pakai kapas di hidung habis. Jadi saya bilang pakai blazer Jo, kalau pakai jas sudah paling ada turut berduka cita. Amsal 4 ayat 23. Sekarang enak, gereja makin keren, LED ada, dulu bawa Alkitab udah butek, bawa jigong lagi, karena kadang Alkitab kalau udah numpuk di begini enggak. Jadi kadang Alkitab ada bau jigongnya. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini cuman pendek, tapi yang paling luar biasa tuh kalimat jagalah hatimu. Jangan izinkan hatimu mangkel, jangan izinkan hatimu jadi kurang sukacita. Kadang-kadang cuman masalah sepele, penyakit hati yang paling luar biasa berpengaruh membuat kita yang tadinya happy menjadi nggak happy, cuman perkara iri hati. Lihat orang pakai sepatu Louis Vuitton, kita stres di rumah, gua harus punya, akhirnya terlilit pinjol 3. Padahal di Ambasador ada 180.000, Louis Vuitton juga, cuman lemnya kurang kenceng. Saya beli Pak, pakai Louis Vuitton, baru 2 kali pakai, tulisan LV-nya hilang. Ya Tuhan, mau ganti dengan apa ini? Mau balik di gereja mau nyari nggak enak, mau nanya tukang sapu, Bang lihat logo LV nggak enak ya kan? Jadi kadang kita iri ngelihat orang cantik, kita iri ngelihat orang ini, kita iri. Buat apa kita iri? Bang, hidungnya mancung, itu 3 bulan kalau suntik, masuk 5 bulan melar. Percaya sama Mongol, temen Mongol dia habis suntik hidung, pantesan dia kenapa dikit-dikit ditarik sakit hidung ana, kenapa begini terus? Nyanda kata dokter, kata harus tarik-tarik begini biar jadi mancung ramping. Oh, tiap ke gereja ketemu di mana dia begini terus, di pesawat dia tarik-tarik begini. Gua bilang sama Billy, apa kita harus tarik-tarik begitu? Kita lekan PC sayang. Itu kacamata di atas, karena kalau ditaruh di sini suka melorot. Jadi ditaruh di atas. Saya nggak ada kacamata yang nggak pakai nosepadnya. Selalu harus ada, karena kalau nggak ada nosepadnya, kacamatanya nggak nyampe hidung. Karena dia udah nggak bisa ditekan ke belakang, ditekan dia balik lagi. Jadi, oh dia ada operasi hidung Kak. Operasi, kenapa nggak diperban? Oh suntik, apa suntik? Botok, apa? Iya kan suntik insulin ya? Insulin lagi. Apa namanya suntik apa? Silikon, insulin. Lah diabetes insulin, dia suntik silikon. Tapi 1 bulan dia tarik-tarik hidung, bagus hidungnya, jadi kayak merah kayak itu loh, kayak pantatnya monyet. Ada pernah lihat monyet pantatnya kan merah begitu, jadi merah hidungnya. Gue bilang, so tinggi DP hidung Bill. Oh boleh begitu, kita mau ke sana Jo. Iya Kak, tapi harus atur waktu Kak, karena nanti apa ya banyak kayak dibikin 3D apa istilahnya gitu ya kan. Mau di mana langsungnya? Tuhan Yesus, sekarang dia stres. Yang tadinya ngupil pakai kelingking, sekarang ding 5 jari masuk. Jadi jambu monyet, karena ternyata kalau disuntik dia cuman per bulan, setelah itu dia melar. Ya Tuhan, kita bilang berarti dia kalau Mbak Ingus bukan Mbak Ingus, itu sobadai datang. Kenapa? Karena pingin melihat orang lain lebih dari dirinya, kita jadinya pingin ikut-ikutan. Iri hati itu tidak mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Buat apa? Kesusahan kan juga masing-masing, diberkati masing-masing, sembuh masing-masing. Gak mungkin yang hadir hari ini semuanya sakit gigi. Masing-masing, jadi masing-masing dirimu menjaga hati masing-masing. Kalau ngelihat orang pakai cincin besar, jangan selalu korupsi itu, itu udah dosa nuduh. Tapi kalau dia pakai cincin kuning, belum tentu itu juga emas. Ada banyak lagi dijual yang dari Korea, kena minyak wangi nggak hilang warnanya. Ada titanium apa platinum tuh ada, dijual banyak. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati. Jangan izinkan hatimu sehari itu kehilangan sukacita cuman gara-gara sepele.
Jangan lihat orang, lihat Tuhan. Saya kalau lihat orang Bapak Ibu dalam dunia entertain, ginjal mengul udah hilang lama. Karena kalau setiap ketemu teman bawanya, Bapak Sorgawi. Kalau dia cuman bawa Agia mah ada second 46 juta. Ada teman jual mobil Agia 20 bekas tabrakan dibenerin di ketok magic jadi murah. Tapi kalau ke artis ketemu artis itu yang dibawa, waduh, Ferrari, Porsche, Maserati, lagu sama Innova. Katanya stand up comedy termahal. Ya nggak apa-apa Innova, gua belinya cash, nah lu kredit. Gua bisa lebih sombong. Lu belum tentu 2 bulan lagi kebayar. Orang lu WA gua minjem duit kok. Nggak apa-apa kita pakai Agia, yang penting lunas, daripada kita pakai Mercy kredit. Diutang dibanggain. Jangan lihat selalu lihat orang pakai baju begini itu, belum tentu mahal apapun baju suka ada benang melorot. Di orang gua beli kemarin baju ada benangnya, di sini kebuka 1. Mending murah kebuka masih boleh kebeli lagi. Lo kalau lo beli 60 juta baju, ya ampun. Saya mau bisa Pak, cuma udah nggak bisa. Duitnya dipinjam orang belum diganti sampai hari ini. Orangnya di dalam penjara, kita takut kesono ikut masuk. Dikira kroni korupsi. Jadi jaga hati kita baik. Jadi orang nanya, Bang, memangnya Tuhan butuh hati yang seperti apa sih? Hati yang tulus murni itu Tuhan paling suka. Kita paling udah inget banget tuh ayat Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Tuhan butuh hati kita, hati yang gembira. Ngadepin hidup gembira, lewat kuburan gembira. Jangan lewat kuburan permisi. Lewat kubur kalau perlu, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Nggak apa-apa gitu, maksudnya saling nyanyi lagu rohani, tapi saling hatiku bernyanyi untuk Raja. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nggak usah takut. Daripada kita aduh nggak muter 2 kilo di gue daripada lewatku. Lah orang rumah kita tinggal nyebrang doang. Saya dulu pernah uji nyali. Namanya juga artis ya Pak. Ada acara-acara uji nyali di TV, ditawarin, yuk Bang naikin rating gas settingannya Bang Mongol. Ya ampun, dikubur siapa yang mau setting kuburannya? Udah asli kuburannya segitu, cuman bunyi-bunyinya apa bener itu setan yang bunyiin atau kru, kita nggak tahu. Tapi orang nanya, kok sepi Bang? Kemarin kesurupan artisnya, kenapa Abang sepi? Lagu anak raja di atas segala raja, ngapain gua harus kesurupan? Anda coba tonton semua konten Sarah Wijayanto, ada nggak Mongol kesurupan? Nggak ada. Orang bilang kenapa kesurupan? Gua makan babi. Iya kan? Setan masuk di babi di Gerasa. Lah gua makan babi, berarti gua makan setan. Nggak ada setan di acara Sarah Wijayanto datang. Tapi ada yang ngomong begini, Bang kalau begitu kenapa Abang nggak bantu? Kalau ada yang kesurupan di konten-konten horor yang Abang bintang tamunya, kenapa Abang nggak bantu usirin setannya? Sekarang Mongol mau nanya, etikanya kan kita ini tamu undangan. Kalau nggak diminta sama tuan rumah kan nggak mungkin kita nyelonong Pak. Apalagi yang punya rumah beda iman dengan kita. Apakah dia mau kita teriak dalam nama Yesus, keluar lu, gua makan lu? Nah, kan nggak mungkin. Kita harus nunggu dia itu. Jadi orang bilang, kenapa ya Abang di konten-konten horor ini lagi sibuk ngurusin, Abang di situ makan kerupuk. Lah gua nggak diajak. Ini kalau gua ajak mah gua bisikin setannya, mau kecap, gitu. Lu kalau orang Manado, sayang di Manado tuh babi boleh jadi babi kecap, babi tinorang. Saat Tuhan sedap sekali itu kalau kedatangan Tuhan 3 hari, kita yang hari ketiga Jo. Biar hari pertama dan kedua aku puaskan makan babi gitu. Karena di surga kan binatang udah jadi suci, nggak boleh dimakan katanya ya kan. Katanya buat yang udah kesana ya mungkin. Saya kan belum. Jadi kalau orang nanya, Bang jadi gimana? Santai ngadepin hidup. Nggak usah dibuat ribet. Selama hati kita perbaharui day by day, hati kita penuhi dengan firman Tuhan, semuanya menjadi indah. Serius Pak, itulah salah satu rahasia saya nggak pernah ribet dalam hal show.
Orang lain yang iri ke Mongol, nuduh gua pakai susuk, pindah agama lah, gua katanya pakai nikah lagi. Lah Tuhan Yesus, orang nikah sekali seumur hidup. Kalau sekarang saya nggak nikah lagi karena saya udah janji sama anak. Iko DP mau, dia mau Mongol nanti nikah lagi setelah dia lulus SMA. Lah sekarang dia baru kelas 1, berarti gua nunggu lagi 3 tahun. Nah ini 3 tahun anak bilang, oh ya boleh Pak, papi kak nikah lagi nggak apa-apa. Lah kalau dibilang papi jangan dulu, nanti kalau ada aku lulus akademi. Hah? Tuhan, dia mau masuk akmil. Sudah jomblo lah seumur hidup. Terus gimana bang? Saya nggak ribet ngadepin hidup di rumah, di mana ada kesempatan saya main Mobile Legend. Serius loh Pak. Ini kalau boleh jujur nih, Mobile Legend harus bayar Mongol nih endorse. Kegiatan Mongol begitu, mau baca Alkitab udah, ya toh. Karena kalau Mongol baca Alkitab 1 hari hanya 3 pasal, nambah ketiduran. Itu namanya nggak lucu tuh. Sedangkan saya udah 18 kali baca Alkitab sampai selesai. Itulah kenapa aku bertahan dengan imanku kepada Kristus. Itu salah satunya Pak. Sumber berkat kita pegang teguh kok. Jadi kalau orang bilang wah enak Ngol, lu kan stand up komedi termahal. Siapa bilang Pak? Dulu iya. Sekarang udah nggak ada duitnya Pak. Dipinjem, orangnya diciduk polisi, diciduk KPK karena korupsi dana COVID. Hukumnya dimiskinkan, sertifikat yang dikasih ke Mongol status berubah jadi hak milik, jadi kuo. Oleh saudara Yesus. Terus oh Tuhan, bagaimana kita mau hidup ini, dan ini sertifikat soalnya ndak ada DP orang, di pemilik, ditarik negara. 4 hari Mongol dalam kamar. Orang rumah pikir Mongol so minum baygon. Enggak, saya dalam kamar. Orang nanya, kenapa abang dalam kamar? Kenapa enggak pergi ke tempat lain? Saya ngikutin gayanya Petrus. Petrus dan Yudas melakukan kesalahan yang sama. Yudas menjual Tuhan Yesus, yaitu Petrus berkhianat, bahasanya ya kan. Dia enggak mengakui. Dua-duanya salah di mata Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan berbeda. Petrus masuk ke dalam, Yudas keluar jalan-jalan, ngelihat tali, ngegantung diri. Jadi saya di saat mengalami masalah tersebut, saya tidak keluar. Karena kalau saya keluar, otaknya pasti mikir tempat fun, pasti dugem. Bukan masalahnya selesai, tambah muncul di Lambetura. Mongol masuk diskotik, langsung pembatalan pelayanan. Mendingan masuk dalam kamar, nangis di dalam kamar dengan satu lagu yang sampai sekarang gak pernah kulupakan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, nggak nyambung tuh Tuhan terus, karena so bingung Bapak Ibu. Bukan perkara 1M Pak. Duit saya dikumpul selama 12 tahun jadi stand up komedian, hilang hanya bersisa 116 juta. Kebanggaanku terhadap aksesoris hilang karena semuanya digade untuk melanjutkan hidupku. Terus orang bilang, kenapa abang enak? Ya karena aku buat hatiku indah. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Coba kita baca sama-sama Amsal 14 ayat 30. Pendek hari ini karena ada ibadah jam 9 lagi, nanti ada jam 11.30, 11:30. Nggak usah pulang, masih Car Free Day. Ibadah aja seharian di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Iya tuh? Iya dong. Mau ngapain kita mau ke tempat lain? Lebih bagus di hadirat Tuhan. Keluh kesahmu bisa kau sampaikan dengan cara yang indah. Ayo kita baca Amsal 14 ayat 30. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi Tuhan butuh kita memiliki hati yang tenang.
Karena hati yang tenang itu menyegarkan kita, nggak buat panik. Kecuali pengumumannya udah ada, baru panik. Tapi itu pun buat apa? Ketinggianmu 37.000 kaki. Jadi itu yang saya selalu bilang, buat yang di bisnis duduknya biasa aja mukamu. Kadang duduk di bisnis ngelihat orang kayak biasa aja, meninggalnya sama-sama. Nggak ada yang bisnis selamat lebih dulu daripada yang ekonomi. Tapi bang, bisnis lebih enak nyampe duluan kalau naik pesawat. Siapa bilang? Yang nyampe duluan di pesawat itu ekonomi, karena roda belakang dulu nyampe, bukan roda depan. Kalau pesawat roda depan duluan, nyunsep together. Jadi jangan sombong yang naik di bisnis, duduknya langsung lewat orang ongkang-ongkang kaki. Biasa aja, akuannya sama, cuman lu gelasan, kami botolan. Ribet amat. Ada orang naik bisnis kelas sombongnya darah Yesus. Tetap juga kalau ekonomi toiletnya cuman 1, bisnis ekonomi toilet 2, bisnis 1. Nah kalau di situ ada 12 orang, lu ngantri 12, kita ada gonta-ganti. Orang tisunya mereknya sama, Tesa. Jadi kita nggak usah ribet, miliki hati yang menyegarkan, hati yang tenang, ngadepin apapun tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, kayak kasih tahu, tsunami Selat Sunda yang terjadi, yang meninggalkan teman-teman Seventeen, meninggalkan A.A. Jimmy almarhum. Saya harusnya pengisi acaranya, bahkan saya MC acara tersebut. Tetapi Tuhan meluputkan Mongol. Saya jago berenang, pasti bisa selamat. Belum tentu orang Mongol MC-nya. Kejatuhan rigging juga tetap game over. Orang riggingnya besi, bukan dari styrofoam. Jadi ngadepin hidup tuh dengan hati yang tenang. Jaganya hati tuh dengan hati yang miliki hati yang tenang. Jadi menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Widih, tulang busuk, amputasi, cacat dirimu. Lebih bagus miliki hati yang tenang, ngadepin hidup dengan indah. Gitu. Ada duit nggak punya duit, tinggal nikmati. Tapi bang, aduh gua nggak apa-apa, warteg masih buka, pak bisa setengah nasi. Saya sekarang juga begitu. Dulu mah taichan 25.000 udah dapat lontong. Teh botol lagi. Bukan gembel sih, lagi berhemat karena nggak ada duitnya. Saya kalau pelayanan orang bilang, wih gila ya Ngol, lu pelayanan gereja ibadah 3 kali pasti dapat nih 20 juta. Siapa bilang? Hamba Tuhan dibayar 20 juta, persembahan kasih Anda aja masih 5.000. Tapi sekali doa Tuhan berkati hidupku, diberkati lupa mengembalikan. Oh tapi kan itu bang, Taurat Musa bang. Kan Taurat digenapi, jadi udah nggak harus ngasih perpuluhan. Itu Taurat memang digenapi, tapi tidak ditiadakan hukumnya. Hukumnya masih berlaku. Kalau ditiadakan berarti kita boleh bunuh-bunuhan, karena hukumnya berubah jadi hukum kasih. Tetapi tetap hukumnya tetap berlaku. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hukum membangun rumah, hukum menanam ada di Alkitab. Tapi bang sekarang kita enak nanam, nggak usah pakai tanah, pakai polybag. Ya sudah, tanamlah pakai polybag. Mau nanam apa bang bagus? Ya nanam api terserah, lu bisa api. Cabai juga lagi mahal, tapi sekarang udah murah. Brokoli katanya nggak boleh dimakan sama wortel, bisa kena sakit kanker. Jadi kalau mau makan brokoli harus masing-masing, brokoli dulu baru wortel. Ntar dalam perut mereka berdua kode-kodean, lu sana gua sini. Nah itu namanya PA kalau orang Jakarta bilang. Baru hati yang apa yang Tuhan inginkan? Amsal 16 ayat 21. Amsal 16 ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi Tuhan ingin kita punya hati yang bijak. Bijak dalam apa? Dalam hal apapun. Kita pengen beli sepatu, worth it nggak untuk kita? Kita pengen beli baju, aman nggak untuk kita? Masih ada nggak buat bayar sekolah anak?
bijak dalam hal apapun, nggak serampangan keluar negeri. Teman Mongol berangkat ke Cina ikut tur goes to Asia, berangkat mereka ke Beijing, pulang ya ampun Tuhan Yesus, di dalam koper ada 10 gelang giok. Gue bilang, gelangnya buat apaan? Oleh-oleh ngol. Saudara lu berapa? 2. Lah gelang 10 buat siapa? Buat temen. Nah temen lu ntar dia pergi ke luar negeri, inget gak beliin hal yang sama? Orang dia juga cuma beliin gantungan kunci. Gak worth it lu kasih gelang giok 12 juta dengan gantungan kunci $1 di Singapura. Beli di Bugis Junction. Mongol banget tuh saya, sumpah demi Tuhan, kalau keluar negeri beri oleh-oleh udah paling bener gantungan kunci. Karena gambar di wilayahnya Singapura, I love Singapura, gambar ini. Kamu ngapain? Mau beli baju di Mangga 2 ada I love SG, ada di Mangga 2. Gantungan kunci nggak kena bea cukai. Itu. Jadi kita harus bijak dalam hal hidup. Milih tontonan pun bijak dibutuhkan. Menonton horor, silakan nonton, nggak ada larangan. Tapi kalau saya nggak suka nonton horor. Kenapa lu nggak mau film horor? Udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin. Tapi bang, lu gimana supaya nonton horor nggak berasa horor? Pakai headset lu, dengerin lagu apa aja tuh sambil nonton, nggak berasa serem itu pak. Tapi kalau film bule, kalau film Indonesia lu pakai headset, lu nggak ngerti apa yang dia omongin. Jadi bijak hati memilih apapun, termasuk bijak dalam hal apapun berita yang Anda dengar, jangan gampang dipercaya. Cek motivasinya dulu. Buat apa nih berita muncul? Saya muncul berita pindah agama, jangan dipercaya. Cobalah Anda sekali jalan-jalan di Senen ada babi panggang taro. Kalau ada di situ Mongol berarti belum pindah agama. Masih ngantem babi dia. Orang kita kan hanya belajar, hanya baca. Tapi kan bukan berarti saya mengimani. Dari tahun 97 saya mengimani Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup Mongol. Gak mungkin ku jual cuman karena perkara sepele. Dalam dunia entertain saya udah pernah ditawarin BM Set 4 untuk kalau Mongol pindah. Saya bilang percuma. Mau dibeliin Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce sekalipun, orang saya bawa sepeda aja nggak bisa dikasih mobil. Nggak mempan kalau ngajak Mongol dalam hal tersebut. Terakhir, hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Amsal 14 ayat 33. Amsal 14 ayat 33. Ayo kita baca sama-sama. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Jadi kita harus memiliki hati yang berpengertian. Karena kalau kita punya hati yang berpengertian, kita bisa memilah apapun dalam hidup. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang tidak baik. Bahkan dalam pergaulan kalau kita memiliki hati yang berpengertian, kita bisa tahu teman ini baik nggak untuk jadi teman kita. Itu saya lakukan dalam hidup. Sekarang saya membatasi pertemanan. Saya ngikutin Tuhan Yesus. 3 cukup, lebih dekat. Banyakan, bayangkan 12 tiap hari sama-sama. Perkara dicium habis Tuhan Yesus. Jadi sekarang Anda lihat temen lu nyium kiri kanan, jangan dipercaya. Yudas aja cium Tuhan, ditangkap Tuhan Yesus. Berarti sebenarnya Yudas merangkap murid dan cepu. Kayaknya Yudas disetting untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Karena kalau enggak kan nggak mungkin. Ngapain dia mau iri hati orang, mereka tugasnya beda-beda. Gitu. Jadi kalau ada teman, bro apa kabar? Jangan dipercaya. Hai setan, keluar dari otak. Saya begitu sekarang. Ada orang bilang Mongol begini, Mongol memang enggak. Saya bilang selalu ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemampuan Mongol. Bapak Ibu, masuk dunia entertain tidak segampang yang Anda bayangkan. Butuh uang yang banyak, butuh koneksi yang banyak, butuh muka yang cakep dan cantik. Nggak ada itu, nggak nyampe. Anda akan terpilih dari 100 pemeran utama, 2 yang jelek. 2 ini buat yang jatuh dari pohon, ditabrak, jadi embok, lari kiri lari kanan, bawa kain. Jadinya itu tugasnya. Jadi sama kayak Mongol.
saya jadi kuntilanak gitu. Saya bingung, kuntilanak Tuhan pakai stuntman kan Pak? Enggak, disuruh sendiri naik di atas pohon. Sofia Lacuba ada stuntman-nya, kita disediain naik atas pohon. Anda nonton di Komik 8 ke saya jatuh bener nggak pakai stuntman. Habis jatuh istirahat setengah jam, pijit, taruh bal pirik, tempel koyo. Oke Ngol, udah aman, tek lagi ya Ngol. Jalannya aduh masih panas sih, ya. Karena udah teken kontrak. Kalau nggak saya harus membayar 10 kali lipat dari honor yang diterima. Untuk main sinetron saya cuman manggilin bro, ditabrak mobil, pulang, udah nggak ada lagi lanjutannya. Sampai, jadi gua habis bang, abang udah ditabrak. Berharap maksudnya 5 hari lagi itu baru ditabrak, kenapa gua datang langsung ditabrak? Itulah sinetron ganteng-ganteng serigala. Karena saya pingin lama bareng Aliando biar ada foto, ya kan? Ya nggak bisa, mereka nya di sana, saya mah di sini. MC di acara di Pancoran, Melanie Ricardo di ruangan, Mulan di ruangan, saya nggak dapat ruangan. Mau marah dosa. LO nya soalnya lihat mukanya. Acara di Kalimantan di Balikpapan juga begitu. Road manager bareng dari Jakarta nyampe di Balikpapan, didatengin IO nya, selamat datang Pak, ayo langsung. Gua bingung kenapa bukan gue yang dibawa ya, ini kenapa manajer gue yang berangkat. Datang bapaknya, Mas nanti kalau kopernya udah nyampe mobilnya di luar ya Mas. Gue dalam hati dia nggak tahu yang artis sebenarnya gue, bukan yang kesana, yang sana itu bukan. Gue mau teriak Pak bukan, ya udah keluar lagi. Terus gue WA, lu udah di mana? Gue udah di jalan nih sama mobil Alphard. Lah gue sama Avanza. Gue masih inget banget di Balikpapan dia dapat apa namanya Junior Suite. Gua yang dipan sama tembok sebatas lutut. Bayangkan panitianya dia bingung yang artis itu sebenarnya yang mana. Sama Rio Dewanto sama Titi Syuman yang sekarang jadi Titi Rajo Bintang, kita syuting di Sibolga. Pakai 4Rider berangkat ke lokasi syuting. Nyampe lokasi syuting Rio Dewanto pas buka pintu mobil. Rio foto. Titi, Rio foto, Titi foto. Mbak Titi foto dulu. Ya ampun Tuhan Yesus, ini hari Minggu di gereja saya nggak bohong Pak. Mongol turun nggak ada yang dateng. Tahu-tahu ada yang dateng. Lai, kau tolong turunkan koper-kopernya ya. Duh Tuhan, kenapa gua yang disuruh turunin koper? Lah gua pemeran utama 3 di film ini. Kenapa gua diturunin koper? Jadi beban saya tuh di dunia entertain kalau pengen ngamuk udah lama Pak. Supaya dianggap artis di Sibolga saya pakai emas aksesoris banyak di jari. Jalan-jalan ke pasar kita pengen lihat pasar Sibolga. Ada opung-opung. Nggak usah sombong galaka. Itu yang kau pakai perak. Kok perak sih Bu? Ini mah emas. Itu buat kami Batak perak itu. Kok perak? Emas buat kami lah 23 karat itu 20. Oh jadi emas 23. Kalau 20 begini itu perak. Ya udahlah buka. Jadi serba salah muka Mongol Pak. Serius. Jadi sekarang aja orang minta foto. Saya di Manado butuh 5 tahun Pak, baru ada yang minta foto. Saya ke Kalimantan, ke Medan bareng Ceribel, saya lebih banyak yang minta foto. Ke Manado Pak, nyampe di bandara nggak ada yang nyambut Pak. Saya sampai stres, koper udah lewat, gua nggak nunggu siapa tahu ada yang foto. So 3 kali dia kesana nih cover, Mongol nggak ambil. Berharap semua ngumpul ada yang foto, nggak ada. Ada ibu-ibu, dia bilang dia artis. Artis apa? Dia pelawak stand up komedi. Ibu jangan kenapa bisa itu kenapa jelek?
Gue mau marah. Pulang Jakarta, saya ke Papi Mongol, Papi Gilbert. Papi tahu kita pulang Manado, ada orang yang minta foto. Ini Papi rohani harusnya menguatkan iman, memotivasi. Dia ngomong begini, ya Tuhan Mongol, Yesus aja di kampungnya tidak dikenal, apalagi ngana. Ya Tuhan. Jadi boleh jujur Pak, butuh 5 tahun. Sudah jadi artis nih, paling terakhir udah jadi artis nih Pak. Saya ke Medan, di Jakarta, di Surabaya, mau jalan-jalan di TP, di Pakuwon, di mana. Ada yang mau minta foto, sopan. Mas Mongol, boleh nggak izin foto? Dah. Di Manado beda. Kita lewat, ibunya di sini. Dia manggil, Ngol, bafoto kok. Bukan dia yang dateng, kita yang suruh dateng. Kan gila nih orang. Yang butuh sebenarnya siapa sih? Kenapa bukan ibu yang dateng? Ngol, boleh mau bafoto? Ininya ada di sini kok. Siapa? Mau bafoto? Ngol bilang, situ yang mau bafoto, kamari. Bukannya dia dateng, dia teriak dari jauh, bisa le sombong. Artinya jelek, sombong. Ini sebenarnya yang salah siapa dalam hal ini? Tapi mujur Mongol punya hati yang bersih, hati yang tulus. Kalau nggak udah lama udah gak jangan ribut tingkat akhirat. Aduh, belum lagi kadang-kadang yang foto oma-oma lupa timer di setting. Ya Tuhan Yesus, Mongol pernah foto paling lama tuh 20. Jadi 20. Mongol langsung bilang, sini Mongol, sini Oma, Mongol setting dulu, jangan fotoin kita. 19, 18, 17. Oh Tuhan mau marah, dosa. Oma-oma lagi, itu dia salah berdoa, habis kita. Jadi Mongol langsung kadang-kadang itu pengalaman jadi seorang seniman. Tetapi sampai hari ini saya sebisa mungkin menghindari yang namanya menjadi batu sandungan. Banyak orang menganggap Mongol terlalu show off dalam setiap show. Tapi itu saya boleh kasih tahu, itu adalah ciri khas Mongol. Hanya ciri khas. Kebenarannya tetap ke Tuhan dan pegadaian. Ya, jangan kau anggap semua yang kupakai ini emas berlian. Tenang sayang, sirkon kena lampu sorot kalah mengkilatnya sama berlian. Jadi kalau nanti Ngol cincinnya boleh pakai, tapi jangan digade, pasti nggak diterima. Jangan sampai dipanggil nama. Terus pegadaian kadang-kadang juga nggak bisik kan, kenceng banget suaranya. Pak, ternyata bukan emas, nunduk kita pulang. Duh, malu banget nih. Iya dah. Jadi sudah santai aja ngadepin hidup, nggak usah khawatir. Jaga hati kita baik-baik. Jangan izinkan cuman karena masalah sepele hati kita menjadi rapuh. Jangan izinkan iri hati ada dalam hidup kita. Nikmatilah hidup, milikilah Kristus, hidup bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan melewati hari-hari kita dengan indah. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi di ibadah jam 9 pagi. Shalom.